Sugeng enjing sedulur kabeh pada sehat ora? Soale dewek arep njelajahi Brebes ki. Mulai sing panganane anjo kerajinan arep dewek bahas. Dari waduk penjalin ada ikan betutu segar atau ikan bodoh. Nikmat banget dimasak pecak dan opyok-opyok. Mantap! Terus kita ikutan tradisi adat sedekah laut nelayan desa Pesantunan yang ramai banget. Buat kaum hawa, kita belajar cara membuat sanggul ya. Bikin cantik penampilan tuh. Ahai! Coba deh lagi. Tapi cara apa? Tapi gue lucu. Tapi coba lihat. Wong Brebes pasti apal sama Waduk Penjalin. Waduk yang dibangun pada masa penjajahan Belanda ini berlokasi di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Pemandangannya terbilang indah. Nggak heran deh, kalau Waduk Penjalin termasuk lokasi wisata favorit yang murah meriah. Apalagi, fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Pengunjung bisa memancing atau berkeliling dengan menyewa perahu. Foto-foto wajib dong. Wah, rajin banget ya. Padahal kan bukan hari Jumat bersih. Iya benar. Kalau di sini emang rajin, Pak. Emang rajin-rajin. Oh, Iya, gitu, terus- Pak. Wah, unik juga ya. Ada paket wisata memungut sampah. Ikutan sekaligus membantu menjaga kebersihan. Biar suasananya menjadi semakin indah dan sehat. Memungut sampah di Waduk Penjalin sebenarnya hanya untuk menumbuhkan kesadaran para pengunjung akan kebersihan. Makanya dikemas menjadi bagian dari paket wisata. Biayanya Rp20.000 saja per orang plus naik perahu. Ini kan udah selesai ya. Iya. Kita ganti wisata yang happy-happy ya. Kita Apa tuh, naik Pak? perahu Wah, kayaknya seru deh, Pak. cukung ya. Cukup. Oh, Oke, muterin sekarang. sini, Pak. Iya, oke. Oke, ayo, Oke ya, langsung ya. Wah, seru banget. Berkeliling naik perahu di Waduk Penjalin. Adem. Maklum, Waduk Penjalin dibangun di sekitar pegunungan. Kita bisa sepuasnya deh menghirup udara segar. Pagi-pagi para pencari ikan di Waduk Penjalin sudah nampak sibuk. Mereka beradu untung mencari ikan. Uniknya, alat yang digunakan untuk mencari ikan bukan jala, tapi berbentuk perangkap ikan kotak memanjang. Perangkap lalu dilemparkan ke dalam air yang dirasa banyak ikannya. Lalu dayung dimain-mainkan di dalam air untuk menggiring ikan menuju jebakan. Tunggu deh beberapa saat, barulah dicek jebakan ikannya. Ikan di Waduk Penjalin jenisnya bermacam-macam. Namun yang menjadi favorit adalah ikan betutu. Rasa dagingnya enak dan gurih. Ikan betutu sebenarnya sejenis gabus, hanya saja malas bergerak. Jadi disebut juga ikan malas atau ikan bodoh. Ikan betutu tahan diam berjam-jam tidak bergerak. Meski mau ditangkap, dia sih cuek aja. Dasar ikan bodoh. Ikan betutu hasil tangkapan warga biasanya langsung dijual ke warung-warung makan di sekitar waduk. Pasti laris, soalnya yang minat banyak. Awas, awas, ada orang. Awas. Hati-hati dong, Kak. Ngomong-ngomong, ini ikan apa ya, Pak? Ikan betutu, Mbak. Enak nggak sih, Pak, buat makan? Oh, enak. Wah, saya pengen deh, Pak, beli ini buat dimasak Ibu. Silakan aja lah. Rejeki namanya. Jadi bisa icip-icip gurihnya si ikan betutu. Enaknya dimasak apa ya? Bikin pecak aja deh, pasti mantap.
membuat pecak ikan betutu terdiri dari Membuatnya mudah kok. Kita bersihkan dulu ikan betutunya ya. Nah, kalau ikannya segar dan baru ditangkap kayak gini, rasanya pasti lebih enak. Lanjut haluskan kunyit, ketumbar, bawang putih, garam, dan jahe. Tambahkan air 3-5 sendok makan. Jika bumbu sudah halus, baru deh oleskan pada ikannya sampai merata. Goreng yang kering. Tak, Ya, jangan diaduk-aduk gitu ya. Siram aja pakai minyak, ntar hancur ikannya. masalahnya Bu. Iya, ini aja disiram-siram. Oh, nggih, Bu. Untuk sambal pecaknya, kita goreng terlebih dahulu cabai rawit, bawang merah, jahe, dan kencur yang sudah dikupas. Jangan sampai gosong, yang penting layu. Biar makin sedap dan harum sambal pecaknya, bakar terasi. Lalu diulek sampai halus semuanya, beri gula merah dan santan. Aduk-aduk terus, tuangkan deh sambal pecak di atas ikan betutu gorengnya. Bikin lapar nih. Tapi sabar, masih ada satu masakan lagi, yaitu opyok-opyok ikan betutu. Opyok-opyok ikan betutu adalah ikan kuah pedas mirip sop ikan. Bahan-bahannya sih sederhana saja. Gunakan ikan betutu berukuran besar. Potong menjadi beberapa bagian. Bersihkan, lanjut buat bumbunya ya. Tuang minyak goreng untuk menumis. Masukkan deh bumbu-bumbunya. Aduk-aduk sampai berwarna kecoklatan. Barulah masukkan potongan ikannya. Beri air sampai ikan terendam. Bubuhkan garam secukupnya. Terakhir, masukkan bawang daun dan tomatnya. Biarkan beberapa saat sampai matang. Makan besar nih. Olahan pecak betutu dan opyok-opyok ikan betutu yang spesial. Duh, beneran enak. Pecak betutunya gurih menyegarkan. Sementara opyok-opyoknya mantap betul. Dijamin sepiring nasi bakalan kurang deh. Ikan betutu alias ikan bodoh tidak begitu dikenal di Indonesia. Padahal kalau di luar negeri menjadi sajian mahal di restoran-restoran elit. Untuk 1 kilogram ikan betutu harganya mencapai 200 sampai 300 ribu rupiah. Ikan betutu mengandung vitamin E yang tinggi. Jika rutin dikonsumsi akan membuat kulit menjadi sehat dan halus, mencegah penuaan dini. Jika mampir ke Brebes, pasti langsung ingat bawang merah atau telur asin yang aneka rasa. Padahal di Brebes juga ada desa pembuat perahu yang berkualitas jempolan. Lokasinya di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah. Maklum saja, mayoritas warga Desa Pesantunan berprofesi sebagai nelayan dan pembuat perahu. Setidaknya ada 60 nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan melaut. Kalau pembuat perahunya sih ada 9 orang. Padahal dulu hampir seluruh warga Desa Pesantunan adalah pembuat perahu. Seiring berjalannya waktu, banyak yang tertarik alih profesi menjadi nelayan. Nggak salah tuh. Perahu yang dibuat kok nggak besar ya? Siapa yang pesan tuh? Oh alah, ternyata yang dibuat adalah ancak, sebutan untuk miniatur perahu tempat membawa sesaji. Ancak dibuat sebagai syarat untuk tradisi sedekah laut Desa Pesantunan. Ancak yang diberi aneka sesaji nantinya akan dilarung ke laut lepas. Tradisi sedekah laut sudah menjadi tradisi tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Persiapan membuat ancaknya bahkan sudah dari sebulan yang lalu. Ancak juga dihias layaknya perahu sungguhan, dicat dan diberi bendera. Ancak
ancak juga diberi nama tuh. Nggak cuma ancak aja yang dihias, perahu para nelayan nggak ketinggalan. Dihias semenarik mungkin, menggunakan bambu dan kain warna-warni. Cakep deh pokoknya. Nggak lama kok, dalam waktu 2-3 jam saja, perahu para nelayan nampak berbeda. Keren. Persiapan yang lumayan menguras tenaga adalah mengangkat ancak dari tempat awalnya. Pemindahan ancak untuk mempermudah menyusun sesaji, soalnya kejauhan. Acara masak untuk sesaji dilakukan secara bergotong royong, dimulai dari jam 7 pagi. Untuk alas menaruh sesaji, warga membuat alas kotak yang terbuat dari pelepah pisang dan bambu yang diikat dengan tali rafia. Wah, komplit banget sajinya. Jenisnya macam-macam, mulai dari panganan, lauk pauk, buah, jajan pasar, bunga, air, sampai peralatan dan aksesoris untuk wanita. Awas, kepala kambingnya jangan ketinggalan tuh. Uniknya, kepala kambing dan kakinya mesti dihias dulu. Adonan menghiasnya terdiri dari kunyit, kemiri yang diberi air. Tujuan dari menghias kepala kambing seperti memberi hadiah, jadi harus semenarik mungkin. Jika dirasa semua sudah lengkap, acara dilanjut dengan pembacaan doa dipimpin sang juru kunci. Selanjutnya, berbagai macam sesaji ditaruh dalam ancak. Kepala kambing sengaja diletakkan di bagian tengah. Barulah pelengkap lainnya disusun rapi. Jika sudah selesai, ancak lalu digotong beramai-ramai ke tanah lapang untuk dipertunjukkan kepada warga desa. Wah, ramainya. Upacara sedekah laut ditandai dengan pengangkatan ancak ke dalam perahu yang sudah disiapkan. Diiringi musik rebana, perjalanan menuju laut dimulai. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 7 km. Setidaknya dibutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Meski begitu, minat warga untuk ikut sedekah laut tidaklah surut. Ada 35 perahu besar atau kapal yang akan mengiringi perahu berisi ancak dengan belasan orang awak kapal. Sebetulnya ini merepresentasikan wujud syukur mereka kepada Ilahi. Nah, kalau di wilayah sungai ini ada hal yang representatif menarik. Mereka menganggap laut atau pantai utara ini sebagai bagian dari ibu kandung mereka, ibu kebudayaan mereka. Perahu berisi ancak sesaji lalu dibawa ke tengah laut diiringi kapal-kapal besar. Ancak kemudian dilarung ke laut. Suasana seketika menjadi ramai. Ancak yang mulai tenggelam justru dimanfaatkan para nelayan untuk memandikan perahunya dengan air laut. Harapannya sih agar tangkapan ikan nantinya akan semakin berlimpah. Dan para nelayan dijauhkan dari mara bahaya selama melaut. Wah, 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 cantik banget sih mbaknya. Mau kemana nih, sanggulan segala? Mau kondangan ya? Ajak dong. Bagus banget sih sanggulnya. Beli di mana tuh? Sanggul atau konde adalah aksesori di kepala berbahan rambut asli ataupun sintetis. Sanggul erat kaitannya dengan budaya Jawa, bikin tambah ayu dan anggun. Bentuk sanggul beraneka macam. Bagi wanita Jawa, sanggul juga menyimpan makna filosofis yang dalam. Sanggul menyiratkan kemampuan menyimpan rahasia wanita Jawa.
baik rahasia dirinya maupun rahasia keluarga. Pantang diketahui orang lain. Sentra pembuatan sanggul atau konde yang terkenal ada di Kelurahan Limbangan Wetan, Brebes. Sanggul dari Limbangan Wetan sangat berkualitas dan digemari kaum hawa. Dulu, hampir setiap rumah di Limbangan Wetan memproduksi sanggul. Namun kini seiring berjalannya waktu, hanya tersisa 4 pengrajin saja. Salah satunya adalah Ibu Sri Sutria atau yang biasa dipanggil Ibu Sutur. Ibu Sutur sudah membuat sanggul sejak tahun 90-an. Awalnya, Ibu Sutur belajar dari pengrajin sanggul lainnya. Setelah mahir, ia lalu memutuskan membuka usaha pembuatan sanggul. Uniknya, Ibu Sutur masih membuat sanggul dengan cara tradisional, tanpa alat-alat modern. Rambut-rambut sintetis disatukan dulu, lalu disasak dengan bantuan alat sederhana. Terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan paku-paku tajam. Proses sasak akan membuat rambut sintetis menjadi lebih halus dan lurus, mirip dengan rambut asli. Selanjutnya, tinggal mengikat rambut menjadi satu bagian saja. Rambut kemudian dicuci dengan air panas untuk meningkatkan kualitasnya. Tak lupa ditambahkan shampoo agar semakin bersih dan berkilat. Ini dia, rambut yang sudah bersih dan bebas dari busa. Tinggal jemur aja di bawah sinar matahari langsung selama 6-8 jam. Pokoknya harus sampai kering ya. Rambut yang sudah dijemur kemudian disasak kembali. Pastikan tidak ada rambut yang kusut ya. Wah, kalau yang turun tangan Ibu Sur, semuanya nampak mudah. Maklum, pakarnya gitu loh. Hayo, jangan kemana-mana dulu ya. Karena selepas jeda komersil berikut, Ragam akan kembali dengan informasi menarik selanjutnya. Tetaplah di Trans 7. Coba dulu. Apa itu? Iya, coba dulu minum. Kita lanjut buat alas kondenya. Alas konde nantinya akan menjadi dasar sebuah sanggul. Jadi lebih berbentuk dan tambah kuat deh sanggulnya. Alas konde juga menjadi panduan untuk membuat konde selanjutnya loh. Caranya mudah saja. Taruh alas konde, lalu tambahkan rambut sintetis di atasnya. Gulung sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Bu, bahan kaiki sing kualitasnya apik, delengnya sing dine sih Bu. Sing enteng, sing enteng apik, yang sing abot, sing lembut kayak rambut tapi abot ora wong ora gelem. Artinya sing apik sing enteng. Jar berarti kurang payu ya Bu sing abot. Iya. Jika dasar dari kondenya sudah jadi, tinggal dikreasikan mau model sanggul jenis apa. Mau yang rumit atau sederhana saja. Nah, untuk menyatukan bagian-bagian sanggulnya cukup dijahit saja. Jahit yang kuat ya. Jangan sampai pas dipakai kondenya mendadak copot. Bu, ngatik sanggul kue gampangan ngatik rambut dawa apa rambut pendek sih Bu? Rambut dawa gampang, rambut pendeknya gampang. Alah. Penting bisa masangnya. Oh iya, konde buatan Bu Sutur ada belasan macam loh. Mulai dari yang sederhana sampai ke yang sangat rumit. Ini dia nih, ikon dari sanggul Brebes yang tersohor. Sanggul keong racun. Dinamakan sanggul keong racun, katanya sih terinspirasi dari pasangan Jojo dan Sinta yang viral di medsos. Selain sanggul keong racun, ada pula sanggul Candi Prambanan, Candi Borobudur, sampai sanggul Syahrini. Tinggal pilih aja deh sesuai selera. Harganya mulai dari 50 ribuan sampai ratusan ribu rupiah.
Tapi khusus buat kaum hawa loh ya. Kaum lelaki dilarang pakai konde. Hayo, wes ora bingung kan? Arep apa karo maring ndi nek ning Brebes? Makane nonton terus Rekam Indonesia ning Trans 7 yo. Sampai jumpa. Bye bye.